Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kreatif dimanapun sahabat kreatif berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di acara Cahaya Iman Gelora Radio di kesempatan hari ini. Dan Alhamdulillah, seperti biasa sahabat kreatif, kali ini Cahaya Iman masih diasuh bersama Ustadz kita, Ustadz Zahrial LC, dan akan dipandu langsung oleh Bang Ariel nantinya. Dan sebelum itu, sahabat kreatif, saya selaku MC akan langsung menyerahkan kepada Bang Ariel. Bang Ariel, silakan. Ya, baik, terima kasih dulu. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sama kreatif mungkin yang ingin bergabung bareng kita, saya dan acara ini juga disiarkan di Gelora Radio, Samudra Aceh, dan juga Langit Radio. Seperti sebelumnya, saya menyapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sehat Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Baik Ustaz, seperti yang udah kita diskusi minggu lalu ya Ustaz, walaupun kemarin nggak bisa karena berhalangan Ustaz. Seperti yang Ustaz udah dengar audionya, mungkin teman-teman belum tahu seperti apa, tapi nanti akan dijelaskan oleh Ustaz sendiri dengan pertanyaan yang udah saya kirim ke Ustaz. Mudah-mudahan jawaban dari Ustaz ini menjadi pelajaran buat kita juga, akan mempertimbangkan mana yang sahih dan juga mana yang tidak sahih yang harus dikerjakan. Silakan Ustaz. Mungkin bisa diulang mungkin Bang Arif soalnya mungkin. Baik Ustaz. Minggu lalu mungkin saya ada mengirim ke Ustaz salah satu audionya ya, betul. Yang mengucapkan mengenai tentang selawat. Tapi untuk mendapat keberkahan kita harus mengirim dan juga harus mengirim mawar agar selawat itu bisa kita dapatkan. Bahkan pengucapannya juga tidak begitu sempurna. Harusnya yang namanya pembimbing itu dia membenarkan muridnya agar pengucapan ke si murid itu lebih benar. Lalu bagaimana dengan selawat yang dilakukan ini? Apakah ini ada atau tidak Ustaz? Yang pengucapan itu pengucapannya pengucapan selawat maksudnya. Begini Ustaz, ini saya coba ulang Ustaz ya. Ya. Nabi yang huda la tansani min syafa'atin ya Rasulullah. Yang kedua, Allahumma salaika Muhammad. Tapi pengucapannya tidak begitu sempurna Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Kayak misalnya seperti hurufnya seperti bot dengan bot. Kan ada dua deh Ustaz. Ada bot, ada lot. Nah ini juga ketika dia min syafa'atin ini menjadi min syafa'atin. Oke. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa qina bisalihin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bergabung di Gelora Radio, dan mudah-mudahan setiap kali keberadaan kita di sini kiranya membawa keberkahan dalam hidup kita, menambahkan ilmu dan pengetahuan agama kepada kita, dan kemudian mudah-mudahan pengetahuan ini bisa menjadi penerang ya dalam kita beramal dalam kehidupan kita sehari-hari. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya dan juga kepada sahabat-sahabatnya. Nah, yang pertama terkait dengan meminta bunga mawar ya, supaya kemudian salawatnya sampai. Nah, maka dengan tegas kita katakan bahwa ini bukan perkara yang
ada dasarnya di dalam syariat kita ya. Jadi yang pertama, bagi siapa yang ingin berselawat, tidak perlu meminta orang untuk berselawat untuknya. Jadi selawat ini dalam bahasa lain doa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita meminta kepada Allah agar kemudian Allah memberikan rahmahnya ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ini kaitannya dengan doa kita kepada Allah yang kita tujukan kepada Rasulullah, maka siapapun punya hak untuk berdoa. Siapapun tidak ada tidak ada pembatas antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dia meminta sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala yang dia tujukan untuk siapapun. Apakah kita berdoa kepada orang tua, berdoa kepada keluarga, saudara, kaum muslimin. Kita juga berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta agar Allah memberikan rahmahnya kepada Nabi Allah, agar Allah memberikan keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad dan seterusnya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad misalnya. Jadi ini doa kita yang kita tujukan kepada Nabi, kita minta dari Allah agar Allah memberikan keselamatan dan rahmahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini karena kaitannya doa antara kita dengan Allah yang kita tujukan untuk Rasulullah, maka tidak ada di sini yang bisa menjadi perantara ya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam satu ayatnya mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Jadi Allah ini sangat dekat dengan hambanya. Bahkan bagi siapa yang memahami ayat ini dengan baik, dia tahu ya bagaimana kedekatan Allah dengan hambanya dalam kaitannya dengan doa. Jadi dalam ini ayat ini dikenal dengan ayat soal, ayat pertanyaan. Ada banyak ayat pertanyaan dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Ada banyak sekali ayat soal dalam Al-Quran. Dan semua ayat yang diawali dengan pertanyaan, itu setelahnya ada kalimat Allah, qul. Contoh misalnya Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir, qul fihima itsmun kabir wa manafi'un lin-nas. Yas'alunaka madza yunfiqun, qul al-'afw. Yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini dan seterusnya. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruh min amri rabbi. Yas'alunaka 'anil anfal, qul lil anfal. Jadi semua ada qul. Ini kata-kata qul ini menunjukkan bahwa dalam masalah hukum ini ya, itu tidak, jadi ada nabi yang menjelaskan. Jadi Allah perintahkan, katakan wahai Muhammad. Jika ada orang datang bertanya, katakan wahai Muhammad. Ada orang bertanya tentang apa, katakan wahai Muhammad. Tapi ada ayat dalam Al-Quran, orang datang bertanya tentang Allah. Ada orang datang bertanya, ya Muhammad, ya Rasulullah, aqaribun Rabbuna fanunajih, am ba'idun fanunadih. Mereka datang bertanya, ya Rasulullah, apakah Tuhan kita dekat? Kami ingin bermunajat kepadanya, ataukah dia jauh, kami ingin memanggilnya. Maka ketika ada orang datang bertanya kepada Allah ya tentang dirinya, orang datang kepada Nabi bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka di sana Allah mengatakan fa inni qarib. Jadi Allah tidak mengatakan qul. Enggak ada kata-kata katakan wahai Muhammad. Jadi ini isyarat, ini semacam semacam penjelasan dari Allah bahwa dalam hal doa di sini tidak perlu ada perantara. Hatta Rasulullah sendiri itu tidak perlu jadi perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun tidak masalah. Misalnya kita berdoa itu ya meminta, misalnya ada orang yang lebih alim dari kita, kita minta didoakan untuk kita misalnya. Kita datang kepada guru kita, Pak Kiai, doakan saya, boleh. Ya, tidak ada masalah, boleh. Nah, sahabat juga datang, mereka meminta doa dari Rasulullah. Jadi Aisyah banyak. Mereka datang minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi meminta kepada Allah agar sahabat ini menjadi begini begitu.
agar si fulan menjadi begini begitu dan seterusnya. Nah, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Nah, tetapi ada tetapinya, ya. Tetapi ini tidak berbayar. Tidak berbayar. Tidak boleh juga meminta bayaran. Ya, ada orang datang misalnya minta didoakan. Ustaz, tolong doakan saya. Ya, tolong doakan saya. Nah, lalu kita bilang berapa bayarnya. Jadi tidak ada istilah bayaran dalam kita mendoakan siapapun ya dari Allah Subhanahu wa taala untuknya, lalu kemudian dia harus membayar kepada kita. Nah, begitu juga misalnya ini orang berselawat kepada Nabi, ya. Lalu kemudian kita bayar kepada orang tersebut. Nah, dengan alasan apalah misalnya, dengan alasan tadi misalnya karena memang betul bahwa di sana siapa yang berselawat kepada Nabi maka diharapkan nanti Nabi akan memberi syafaat kepadanya, kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian ada orang ya berselawat kepada Nabi dengan harapannya dia akan mendapatkan syafaat. Nah, ada orang datang minta tolonglah berselawatlah kepada Nabi ya untuk saya misalnya. Lalu kemudian saya juga akan mendapatkan syafaat dari Nabi nanti. Tapi yang berselawat orang lain. Dalam kasus di sini misalnya ada orang di sana di luar TikTok sana, dia datang kepada orang yang ada dalam TikTok itu, fulan ya fulan, tolong berselawatlah untuk Nabi agar kemudian saya dapat syafaatnya. Jadi tidak ada yang begitu. Ya, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi, kita selawat aja sendiri. Allahumma salli ala Rasulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Selawat aja sendiri. Tidak perlu datang kepada orang, tolong berselawatlah kepada Nabi untuk saya misalnya. Kita tidak pernah dengar ada syariat begitu. Jadi orang datang karena kita berharap syafaat Nabi, lalu kemudian kita datang kepada orang tertentu, kita minta dia berselawat kepada Nabi dan kita berharap kita akan dapat syafaat Nabi misalnya. Nah, kita berharap ada sesuatu yang kita dapatkan dari salawat tersebut. Orang tu datang, orang tu berselawat, lalu kita berharap ada sesuatu yang kita dapat dari selawat orang tersebut. Bagaimana bisa? Tidak bisa. Yang dapat pahala itu kalau niatnya tulus dan ikhlas itu orang yang berselawat. Kita yang minta nggak dapat apa-apa. Kita tidak akan dapat apa-apa. Kalau yang berselawat itu orang. Jadi orang itu yang dapat. Itu kalau sekiranya orang tersebut dia berselawat dengan ikhlas karena Allah. Tapi kalau dia berselawat dengan modus seperti tadi itu, saya akan berselawat kepada Nabi dan tolong bayar saya. Kirim saya sekian mawar, kirim saya sekian uang. Ya, lalu saya akan berselawat kepada Nabi, nanti kau dapat syafaatnya. Nggak ada itu. Nah, jadi ini ini rekaan saja, ya, dibuat-buat oleh orang pada hari ini untuk kemudian dia bisa mendapatkan uang. Jadi kita lihat di dalam TikTok itu kan macam-macam dia. Nah, dalam TikTok tuh orang buat atraksi, orang buat semacam mereka buat semacam konten lah. Misalnya pernah saya lihat itu ada orang ngangkat botol gas, tabung gas, ada orang angkat TV, angkat kulkas. Jadi ditulis di situ, kalau angkat tabung gas 10 kali bayarannya sekian. Kalau angkat TV sekian kali angkat bayarannya sekian. Kalau angkat kulkas sekian kali angkat bayarannya sekian. Jadi siapa yang pingin saya angkat tabung gas sekian harus kirim sekian mawar. Sekian ini. Kalau misalnya siapa mau saya angkat kulkas, kirimkan saya ini. Siapa yang mau saya angkat televisi, kirimkan saya ini. Udah ada tarifnya begitu. Nah, ini sama juga dengan yang begini. Siapa yang pingin saya berselawat kepada Nabi, lalu kemudian selawat itu akan memberi syafaat kepada orang yang memberi misalnya yang meminta selawat tadi, kirimkan saya sekian mawar. Tidak ada itu dalam Islam. Nah, nggak ada yang begitu-begitu. Kalau misalnya ini kan motif lain saya kira. Jadi kalau model angkat-angkat tabung itu, tabung gas, angkat televisi, angkat kulkas, mungkin orang dah hendak menarik, kayak orang joget-joget itu. Ada saya lihat juga itu. Jadi dia kalau joget-joget begini nanti bayarannya sekian. Kalau dia joget model begini bayarannya sekian. Nah, jadi dia buat konten begitu, jadi berharap orang membayarnya. Siapa yang pingin
buat begitu ada bayarannya. Siapa ingin begitu buat bayarannya. Jadi ada semacam saweran. Kita sawer, dia akan joget. Kita sawer, dia akan joget. Untuk hal itu mungkin bisa. Ya, silakan aja. Orang mau dia joget, kau kasih duit, dia joget. Kita kasih duit, dia joget. Kira begitu. Nah, mungkin orang terpikir begini, kalau konten-konten yang begitu, itu udah biasa. Joget, kasih duit, joget, kasih sawer, joget, kasih sawer. Orang sudah biasa itu. Nah, mereka buatlah konten lain yang kira-kira agak luar biasa dan berbau agama. Nah, dia ingin mengesankan ke orang bahwa ini perbuatan ini bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga ada nilai ibadahnya. Kemudian orang yang kasih uang itu ada pahalanya, dia akan mendapatkan syafaat Nabi. Dia ingin mengesankan begitu dari konten tersebut. Sehingga kemudian dia berharap dari konten yang seperti itu yang mengesankan bahwa ini adalah urusan agama, ibadah, bukan hanya sekedar cari duit dan segala macam. Dia berharap akan banyak orang yang nonton videonya, lalu kemudian ada banyak orang yang sawernya. Maka dia buatlah konten yang kira-kira berbau agama. Karena orang sensitif dalam soal agama. Jadi dipancing orang akan mudah ini. Nah, namun kita katakan bahwa perbuatan itu dengan motif yang seperti tadi udah salah. Ya, jadi nggak ada itu. Jadi ini permainan semata-mata dan dia mempermainkan agama, kita katakan. Dan orang yang begini, ini orang-orang jahil yang mempermainkan agama, orang-orang jahil yang memanfaatkan agama untuk membodohi orang awam di sana. Jadi ini orang jahil, ya, orang yang tujuannya memang cari duit dengan agama ini orang jahat, ya, orang jahat, orang agamanya tidak betul, lalu kemudian dia mengeksploitasi orang-orang awam di sana. Mereka memanfaatkan orang-orang jahil di luar sana. Mereka memanfaatkan orang-orang awam di luar sana untuk mengirimkan uang kepadanya dengan modus apa? Orang-orang kirim uang itu akan mendapatkan syafaat ataupun akan mendapatkan sesuatu daripada selawat yang dia bacakan kepada Nabi. Jadi kita katakan sekali lagi, ini perbuatan tidak betul dari awal sampai akhirnya tidak salah. Apalagi ditambah dengan kalimat-kalimat salawatnya tadi. Yang kalimat-kalimat salawatnya itu kalimat-kalimat yang direka-reka, kalimat yang dibuat-buat oleh mereka. Yang kalimatnya itu kita tidak temukan dalam riwayat-riwayat yang sahih tentang kalimat salawat seperti itu. Nah, kalau hanya sekedar misalnya, mungkin adalah sebagian ulama misalnya mereka mengucapkan salawat tapi tidak seperti yang tertera di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Mungkin sebagian ulama mengatakan boleh, ya, selama di dalam kalimat salawat itu tidak mengandung pujian yang berlebihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi bukan motifnya seperti ini. Bukan motifnya seperti ini. Jadi orang dulu ulama itu biasa. Misalnya kita buka dalam buku-buku mereka, misalnya dalam pengantar buku mereka berselawat kepada Nabi, dia tulis. Dan selawatnya kadang-kadang itu berbeda dengan apa yang kita baca dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, oleh sebagian ulama mengatakan tidak mengapa kita berselawat kepada Nabi, ya, dengan kalimat-kalimat yang sedikit berbeda dengan kalimat yang diajarkan oleh Nabi. Nah, selama dalam kalimat itu tidak mengandung hal-hal yang memberi pengkultusan kepada Nabi dan mensucikan beliau melebihi daripada yang seharusnya. Nah, tidak ada masalah. Nah, jadi misalnya orang mengatakan Allahumma shalli ala habibina Muhammad, misalnya kalimat-kalimat habibina itu kan tidak tertera dalam hadis Nabi. Nah, tapi ada orang misalnya mengatakan sayyidina dan seterusnya lah. Nah, jadi kalau itu di luar salat, misalnya di dalam konteks yang formal, banyak ulama mengatakan boleh selama tidak mengandung kalimat yang sifatnya berlebihan, ya, dalam pengutusan dan penyucian terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau motifnya untuk yang tadi, maka kita katakan ini selawat yang salah, ya, selawat yang keliru. Nah, saya kira demikian, ya. Wallahu a'lam. Oke, Bang Ari, kita ke pertanyaan teman-teman, ya. Semoga ya, silakan Bang Ari. Ada lagi? Sebelum saya bacakan pertanyaan dari teman-teman. Dilanjutkan teman-teman dulu. Oke, baik Bang Ari. Ini pertanyaan ini sudah masuk minggu yang lalu sebenarnya dari teman-teman dari pendengar Gelora Radio. Ada Zahra yang berada di Surabaya. Jadi Zahra ini pernah mengalami satu kasus, Ustadz. Dia diajak pacaran, kebetulan
Dia seorang tunanetra, seorang disabilitas yang tidak bisa melihat. Jadi dia diajak pacaran oleh lelaki. Nah, si lelaki ini tinggalnya jauh, nggak di Surabaya. Nah, jadi mereka kenalnya di live TikTok dan kemudian berkomunikasi berlanjutan di grup WhatsApp. Nah, sudah lama dekat-dekatan, malah si Zahra ini diajak untuk sleep call sama si cowok tersebut. Nah, apa pandangan Islam, kata Zahra, terhadap hal ini? Karena kata cowok itu, kan kalau sleep call atau sex phone itu tidak akan berdosa, karena tidak berzina secara langsung katanya, cuman berzina suara. Nah, ini bagaimana Ustadz? Mungkin bisa sedikit dijelaskan, karena memang banyak di teman-teman disabilitas, banyak yang melakukan hal ini Ustadz, ketika mereka sedang bersama perempuan. Silakan Ustadz. Ya, baik. Jadi saya tidak hafal persis matan hadisnya terkait dengan zina ini. Jadi Nabi dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwa setiap anak Adam ini dia punya apa namanya? Setiap kita ini ada kemungkinan untuk berzina, ya. Jadi di sana ada tangan yang meraba, kata Nabi, ya. Ada mata yang melihat, ada hidung yang mencium, ya. Nah, tinggal saja nanti bahwa kita ini betul berzina atau tidak itu dibuktikan oleh kemaluan kita. Nah, memang secara hukum fikih apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan tadi itu betul. Secara fikih dia tidak berzina. Tetapi jangan lupa bahwa Al-Quran mengatakan la taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Jadi perbuatan mendekati zina itu hukumnya haram. Perbuatan zina lebih haram daripada mendekati. Jadi Allah mengatakan jangan dekati zina. Perbuatan mendekati zina itu hukumnya haram. Itu harus diingat, ya. Jadi salah satu bentuk perbuatan mendekati zina apa? Yaitu tadi video seks, sleep call dan sejenisnya. Itu semua perbuatan mendekati zina itu. Nah, perbuatan mendekati zina itu bukan zina memang. Secara fikih itu bukan zina. Ya, karena tidak zina secara fikih itu ketika seorang melakukan hubungan seks. Ya, melakukan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Itu dikatakan sebagai zina secara fikih. Nah, tetapi yang dilarang dalam Islam ini bukan hanya bentuk itu. Bukan hanya melakukan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Tapi khalwat pun itu dilarang dalam Islam. Kenapa khalwat itu dilarang dan dihukum ta'zir dalam Islam? Karena itu dianggap bahagian pada jalan menuju zina. Nah, jadi nanti begini, di dalam Islam itu ada kaedah. Lil wasilah hukmul ghayah, kata para ulama. Bahwa jalan ini hukumnya sama dengan tujuan. Jadi orang khalwat, orang berdua-duaan itu tidak berzina itu. Tapi itu dianggap jalan menuju zina. Nah, untuk kondisi tertentu, jalan menuju zina itu dihukum dia. Dipandang seperti orang yang berzina. Karena dia memang jalan menuju zina. Makanya kenapa di dalam Islam itu dilarang orang berkhalwat, tidak boleh. Karena itu dianggap jalan menuju zina. Maka dia harus dilarang. Bahkan di dalam Islam bukan hanya itu. Ada hal-hal yang sifatnya halal, mubah, boleh. Tapi dikhawatirkan dia akan menuju kepada yang haram, itu diharamkan. Apalagi memang ini enggak lagi mubah. Enggak lagi mubah. Orang udah berdua-duaan dalam gelap-gelapan. Orang sudah ngomong jorok di telepon begitu. Orang sudah dan seterusnya lah. Nah, ini sudah perbuatannya sudah tidak betul. Nah, orang perbuatan betul saja kayak khalwat itu tadi. Misalnya orang berada di rumah berdua bukan mahram. Ya. Kenapa ini diharamkan ini? Karena ini dianggap jalan menuju zina. Jadi di dalam Islam itu ada kaidah itu namanya saddu dzari'ah namanya. Saddu dzari'ah ini kita menutup pintu haram dengan mengharamkan yang halal. Jadi orang berdua di rumah hendak buat apa-apa, tidak ada masalah, hendak berbuat apa-apa, cuma duduk-duduk aja. Si perempuan duduk, si laki duduk, tapi berdua mereka di rumah. Tidak ada orang lain di situ. Laki perempuan ini dia bukan mahram, yang laki orang lain, yang perempuan orang lain. Tapi dia berada di ruang yang sama, berdua, tidak ada yang lihat. Hukumnya haram.
Walaupun itu tadi, walaupun kita lihat dia cuma duduk aja berdoa. Nggak ada pegangan tangan, nggak ada ngomong-ngomong bahkan. Tapi kenapa diharamkan? Karena ini dianggap jalan menuju zina. Karena ini berpotensi zina. Kenapa berpotensi? Karena mereka berada dalam ruangan yang sama dan tidak ada siapa yang melihat. Syaitan pasti hadir di sana, nggak mungkin tidak. Nah, jadi sesuatu yang tadinya boleh. Jadi ada hadis, ya. Nabi mengatakan dulu dalam satu kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, kata Nabi. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang silakan ziarah. Kenapa dulu Nabi larang ziarah kubur? Kenapa sekarang dibolehkan? Dan memang pada dasarnya ziarah kubur boleh, tapi sempat dilarang oleh Nabi. Kenapa dilarang? Karena dikhawatirkan orang di zaman itu ketika dia berziarah kubur, dia akan kembali kepada tradisi syirik. Mereka akan kembali menyembah kubur. Maka pada saat itu Nabi larang orang-orang berziarah kubur. Karena apa? Karena mereka masih dekat sekali dengan kekafiran. Mereka baru aja Islam. Belum lama lagi mereka meninggalkan masa jahiliyahnya. Ya. Lalu Allah dilarang sama Nabi untuk ziarah kubur. Padahal perbuatan ziarah kubur ini perbuatan boleh. Bahkan perbuatan yang dianjurkan kemudiannya ketika orang-orang imannya sudah betul. Nah, jadi perbuatan yang betul itu diharamkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan menuju kepada perbuatan yang diharamkan. Jadi perbuatan yang dikhawatirkan menuju kepada perbuatan haram, dia diharamkan. Nah, apalagi yang itu tadi. Jadi memang udah jorok, udah nggak betul. Ya, yang mubah saja, yang boleh saja, itu bisa diharamkan kalau dikhawatirkan menuju kepada perbuatan haram, apalagi memang sudah ngomong jorok. Jorok itu tidak boleh. Nah, jadi ini hukumnya jelas haram, ya. Dan Allah mengatakan la taqrabu az-zina. Jadi jangan dekat kepada zina. Perbuatan mendekati zina itu haram. Pacaran, ya, haram hukumnya. Nah, kecuali kenalan sekedarnya. Kenalan ala kadar. Kenalan ala kadar itu untuk mengetahui saja, untuk mencocokkan antara kita dengan orang yang akan kita nikahi. Itu boleh. Tapi ada kadarnya dia. Ketika dikatakan sekadarnya, ada kadar. Ada kadar. Bukan sampai ngomong yang kayak begitu tadi. Bukan sampai kemudian dibawa, diboncengin, kemudian pergi berkhalwat berdua, pergi ke tepi laut dan segala macam. Bukan begitu. Silahkan misalnya laki-laki ingin kenal dengan perempuan, dia datang ke rumahnya. Ya, di rumah tempat di mana di situ ada ayahnya, ada ibunya, ada adiknya, ada kakaknya. Silakan di rumah itu. Dia datang, dia lihat calon istrinya, nggak masalah, boleh. Tapi juga untuk batas waktu tertentu. Jadi tidak tiap hari juga datang. Setelah datang tiap hari, akhirnya kemudian tidak jadi, kan? Enggak. Jadi memang tujuannya untuk menikahinya. Nah, apa silahkan. Ada diberi juga dalam agama seperti itu. Tapi semua ada batasnya. Dia boleh melihat wajah calon orang yang akan dinikahinya. Dia boleh melihat tangan calon orang yang menikah. Melihat saja, tidak boleh pegang. Kira-kira begitu. Ya, kenapa tidak boleh pegang? Balik lagi cerita tadi itu. Karena itu dianggap sebagai muqaddimat zina. Itu dianggap sebagai muqaddimah, pendahuluan zina itu. Dan itu diharamkan dalam Islam. Ya, jadi kita katakan sekali lagi kepada saudari kita itu tidak betul, ya. Jadi itu hukumnya haram dan wajib ditinggalkan. Nah, tidak boleh, dan itu tidak ada tawar-menawar itu. Hanya saja disampaikan baik-baik kepada pacarnya, ya, supaya kemudian tidak tidak menimbulkan kebencian, ya, kemarahan yang kadang-kadang kemudian berdampak buruk, ya, kepada kita yang melarang. Kadang-kadang orang susah terima gitu kan, akhirnya kemudian dia marah dan seterusnya, dan dia melakukan keburukan terhadap kita. Jadi sampaikan baik-baik, ya, bahwa ini tidak betul, ya, mungkin selama ini kita tidak tahu dan sekarang kita sudah tahu, ya, ayo silakan sama-sama kita memperbaiki diri. Nah, kira-kira demikian. Ya, wallahu a'lam. Oke, Baik, Bang. baik. Ini saya punya satu pertanyaan. Kan tadi kita membahas masalah tentang orang awam yang mengenai masalah selawat ini, ya. Nah, terus bagaimana dengan kalau istilah bahasa Aceh, nggak makan atau minuman itu geraja, Ustaz, atau bahasa Aceh, geraja setiap baik jalan ataupun berat.
Apakah itu ada Kurang, Ustaz atau kurang bagaimana jelas, Ustaz? kurang jelas. Suaranya kurang jelas, Bang Ari. Coba diulang lagi. Kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Agak putus-putus. Ini gimana, ada Ustaz? Oke. Gini Ustaz, tadi kan Ustaz sempat membahas mengenai kalau hal-hal seperti ini kan banyak orang yang ikuti, apalagi orang awam yang tidak paham agama ya Ustaz ya. Nah, bagaimana dengan kayak makanan atau minuman, kalau di istilah di Aceh disebutnya makanan, gerajah atau lagi kayak gitu juga. Nah, apakah itu ada Ustaz dalam Islam? Hingga kita segala apa-apa masukin air ke dalam wadah, lalu semacam kayak diruqyah kayak gitulah. Ya. Baik, jadi meruqyah air ya untuk diminum itu ada syariatnya. Ya, ada dasarnya itu. Jadi dibolehkan. Jadi misalnya kita membacakan ayat-ayat ya kepada ayat lalu kita minum, tidak apa-apa, boleh. Boleh. Tapi yang dibaca itu pastikan itu kalimat yang betul. Jadi kita disuruh baca bismillah sebenarnya pada setiap kali makan dan minum. Itu sebenarnya bahagian daripada doa sebenarnya itu. Kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu sebenarnya juga merajah makanan itu dalam bahasa lain tuh. Jadi kita baca yang baik sebelum kita mulai makan, ya kita baca yang baik sebelum kita minum. Dasarnya itu. Jadi tidak apa-apa, boleh. Jadi kita bacakan kalimat-kalimat yang baik ya untuk air, lalu kemudian kita minum. Mudah-mudahan air yang sudah dibacakan ayat-ayat tertentu atau doa ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi obat misalnya. Tidak apa-apa, boleh. Ada syariatnya itu. Boleh, tapi yang jelas bacaannya itu harus betul. Bukan jampi-jampi dengan kalimat yang tidak jelas maknanya. Boleh. Tidak apa-apa, boleh. Jadi itu semacam ruqyah juga, betul dikatakan tadi itu. Itu boleh. Ada dasarnya itu. Ya, wallahu a'lam. Oke, baik. Mungkin buat teman-teman yang lain yang ada di sini ada yang mau ditanya. Oke, Bang Ariel, satu lagi pertanyaan dari pendengar kita ya, yang sudah masuk, mempercayai kan kalau di Jawa itu ada Jumat Kliwon. Nah, jadi kalau misal di malam Jumat Kliwon itu ditingkatkan gaya faidah zikir, terus menambahkan sholat, dan juga mempercayai kepada selain Tuhan ini makhluk halus, makhluk yang sakral. Bagaimana konsep Islam memandangi hal tersebut? Pertanyaan dari Bang Zulfikar yang berada di Tangerang, Ustadz. Baik, jadi di dalam Islam itu memang ada kita berbeda dengan hari-hari yang lain. Ada bulan-bulan tertentu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ya, anggap misalnya di dalam Islam ada bulan haji misalnya ya. Bulan Zulhijjah itu berbeda dengan bulan yang lain. Nah, begitu juga pada hari-harinya. Ada hari-hari yang nilainya berbeda dengan hari-hari yang lain. Jadi kalau setiap tahun itu ada hari Arafah misalnya. Itu nilainya tidak sama dengan hari yang lain. Begitu juga misalnya ada malam Lailatul Qadar. Itu tidak sama dengan malam-malam yang lain. Ya. Kemudian dalam setiap bulan itu ada hari-hari Ayyamul Bayd misalnya. Ya, di mana di hari-hari Ayyamul Bayd itu dianggap hari-hari yang memiliki nilai lebih. Ya, sehingga pada hari itu kita dianjurkan untuk berpuasa. Pada setiap minggu ada hari Senin dan hari Kamis. Ya, itu hari di mana pintu langit dibuka. Jadi itu hari-hari yang berbeda, yang istimewa dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Nah, termasuk dengan hari Jumat yang dikenal dengan Sayyidul Ayyam. Allah menciptakan bumi ini pada hari Jumat. Allah tidak akan mengkiamatkan bumi kecuali pada hari Jumat. Pada hari itu Allah menciptakan Nabi Allah Adam. Itu hari yang lebih. Ya, dan pada hari itu kita dianjurkan untuk sembahyang jamaah di masjid. Ya, diwajibkan untuk sembahyang jamaah di masjid. Ada syariat Jumat pada hari itu. Haji bagi orang fakir. Nah, di dalam Islam kita meyakini ada waktu-waktu yang lebih. Begitu juga misalnya sepertiga malam yang terakhir itu waktu yang lebih dibandingkan dengan waktu yang lain. Ya, kemudian di siang hari waktu asar itu kita anggap sebagai waktu yang lebih. Jadi, tapi lebih di sini fadilahnya.
Ya, ada fadilah yang lebih pada hari-hari itu dibandingkan dengan hari-hari yang lain, atau ada fadilah tertentu pada waktu tersebut berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Nah, tetapi tidak ada di dalam Islam ya kita keyakinan bahwa ada hari yang buruk misalnya. Anggap saja misalnya seperti tadi di malam Jumat Kliwon misalnya. Pada malam itu gentayangan roh ini, roh itu, ada makhluk ini, makhluk itu. Nah, itu tidak ada dalam Islam. Karena yang pertama, semua hari dalam Islam itu pada dasarnya baik. Yang membuat hari itu menjadi tidak baik bukan harinya, tapi perbuatan orang yang hadir pada hari itu. Jadi ada istilahnya naas namanya. Yaumun nahsin kalau dalam bahasa Al-Quran. Hari nahas dalam bahasa Arab. Ya. Nah, jadi naas itu bukan harinya. Orang yang berbuat buruk pada hari itu. Jadi yang jadi naas itu bukan hari. Hari tidak ada naas. Siang hari sama dengan malam hari, sama-sama tidak ada buruknya. Kenapa kita katakan tidak ada buruknya? Ya karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada buruknya. Semuanya ada kebaikannya. Hanya saja dia ada kelebihan lebih. Misalnya malam Jumat, hari Jumat itu lebih daripada hari yang lain. Tapi buruk enggak ada. Semua baik. Semua para nabi lebih. Tapi Nabi Muhammad lebih daripada Nabi Musa. Nabi Musa lebih daripada Nabi Zakaria misalnya. Tapi tidak ada yang buruk. Kita manusia juga begitu, semua baik. Kira-kira begitu, asalnya begitu ya. Nah, jadi hari-hari seperti tadi. Jadi ciptaan Allah ini semuanya baik. Jadi yang membuat hari-hari dan waktu itu buruk, itu perbuatan dan amal seseorang pada hari dan waktu tersebut. Jadi kita tidak meyakini misalnya pada malam ini ada begini-begini, gentayangan jasad ini, roh itu, hantu ini, hantu itu misalnya. Lalu karena di malam ini ada berbagai macam roh-roh jahat tadi, lalu kemudian kita dianjurkan untuk memperbanyak baca Quran, banyak zikir untuk mengusir jin-jin itu. Enggak ada demikian. Nah, jadi yang ada, kalau kita misalnya disuruh baca ayat-ayat tertentu, atau misalnya surah-surah tertentu pada waktu-waktu tertentu, itu lebih untuk fadilah. Untuk fadilah, ya. Adapun memang ada di sana misalnya dalam satu hadis Nabi mengatakan, siapa yang membaca Al-Baqarah misalnya di rumahnya, maka rumah itu akan dihindarkan daripada syaitan misalnya. Nah, itu betul ada hadis seperti itu. Tapi itu setiap waktu. Setiap waktu. Bukan hanya pada malam tertentu, tidak hanya pada hari tertentu, tidak ada pada waktu tertentu. Kenapa? Karena syaitan itu selalu mengikuti manusia untuk menggodanya. Jadi bukan hanya pada malam Jumat, pada semua malam. Sepanjang kita masih hidup, sepanjang kita belum mati, dia datang terus menggoda kita. Nah, maka di situ kita disuruh untuk terus berwaspada, mawas diri, hati-hati dengan godaan syaitan. Nah, sehingga oleh karena itu, bacaan-bacaan yang baik, kalimat-kalimat yang baik, itu selalu harus kita baca. Tidak hanya pada waktu tertentu. Nah, begitu juga dengan baca Al-Baqarah. Setiap malam kalau bisa. Kira-kira begitu. Untuk supaya apa? Supaya kemudian syaitan itu tidak masuk ke rumah kita. Nah, sekarang misalnya bacalah akhir daripada Al-Baqarah misalnya kan, ataupun baca ayat kursi misalnya, supaya apa? Supaya syaitan tidak masuk, karena dia selalu masuk. Tapi itu tidak ada kaitan dengan malam Jumat Kliwon, malam Sabtu apa misalnya, nggak ada kaitan dengan itu. Nah, jadi malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, itu sama dalam Islam. Sama dari segi tidak ada pada malam itu ada hantu tertentu, nggak ada begitu. Nah, tapi kalau masalah kebaikannya, lebihnya berbeda. Hari Senin tidak sama dengan hari Selasa, dari segi lebih. Nah, karena hari Senin seperti tadi itu. Nabi berpuasa pada hari Senin. Itu hari di mana amal diangkat ke langit dalam setiap minggu misalnya. Waktu subuh itu baik dibandingkan dengan waktu yang lain. Allah mengatakan, wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Itu waktu bergantinya malaikat siang dan malam. Jadi waktu yang baik, dalam Islam mengakui waktu baik, tapi Islam tidak mengakui waktu buruk. Nah, jadi kalau kita memperbanyak amal pada waktu tertentu, bukan untuk mengusir yang buruk-buruk. Nah, karena itu setiap malam harus kita lakukan itu. Kalau untuk mengusir yang buruk, selalu ada yang buruk itu. Tidak kenal hari tertentu. Mau siang, mau malam, selalu ada yang buruk itu.
Hatta di masjid yang buruk itu ada. Makanya habis pengajian pun kita disuruh doa untuk kafaratul majlis dan seterusnya. Masuk ke pasar kita disuruh berlindung pada syaitan di mana-mana. Nah, jadi tidak ada malam-malam tertentu. Jadi keburukan itu ada di mana-mana. Nah, syaitan itu ada di mana? Di mana-mana. Jadi tidak harus pada malam Jumat, pada malam tertentu. Nah, tapi secara umum kita katakan sekali lagi bahwa malam-malam itu, hari-hari itu dalam Islam itu tidak ada istilah hari buruk, malam buruk. Tidak ada itu. Nah, yang ada kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan pada malam-malam tertentu, hari-hari tertentu, dan pada waktu tertentu. Saya kira demikian ya. Nah, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Saya kira cukup ya malam ini ya. Ya, kita langsung cukupkan saja. Baik, Ustadz, untuk menutup acara kita di malam hari ini, sedikit pesan-pesan untuk sahabat kreatif Ustadz yang masih mempercayai malam Jumat Pon, malam Jumat Kliwon dari Ustadz, mungkin apa-apa saja yang harus dibaca untuk menutup kajian kita di malam hari ini. Baik, jadi yang pertama kepada teman-teman sekalian, yang paling penting itu adalah untuk terus belajar ya. Untuk kemudian mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang perlu kita ikuti, mana yang harus kita tinggalkan dan kita ingkari. Jadi perlu ada ilmu dalam hidup kita ini sehingga hidup kita selamat ya. Ibadah kita diterima oleh Allah karena kita melakukannya sesuai dengan berdasarkan ilmu ya, dan bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, begitu juga dalam hal yang lain-lainnya, supaya kita tidak terjebak ya pada kondisi-kondisi tertentu, tidak mudah dibohongi orang ya, tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain ya, seperti kasus teman kita, saudari kita tadi yang pacaran itu slip call dan segala macam ya. Mereka dia katakan itu bukan zina, dia mudah dipercaya karena kita tidak punya cukup ilmu. Ya, maka perlu ada ilmu supaya kita bisa membentengi diri daripada berbagai macam hal-hal yang buruk. Nah, begitu juga tadi dengan soal Jumat Kliwon dan segala macam. Muncul tradisi dalam masyarakat. Masyarakat melakukannya begitu saja. Ya, padahal itu perbuatan khurafat, itu perbuatan tidak ada dasarnya dalam Islam. Nah, oleh karena itu penting ada ilmu untuk kemudian kita bisa membentengi diri dari hal-hal yang tidak benar. Ya, sehingga kemudian semua perilaku dan sikap kita itu kiranya benar, dan sekali lagi itu bisa mendapatkan faedah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan khusus malam-malam tadi itu, saya kira yang paling penting ya biasakan misalnya setiap malam baca Al-Qur'an, ayat apa saja, surah apa saja. Ya. Tidak sanggup baca seluruhnya Al-Baqarah, baca ayat-ayat penting di Al-Baqarah, akhir daripada surah Al-Baqarah, baca ayat kursi yang ada di surah Al-Baqarah. Jadi baca Quran ya. Jadi intinya kalau ingin mengusir hal-hal yang buruk, yang pertama perbaiki amal. Amal itu yang perlu diperbaiki niat yang pertama sekali. Niatnya yang tulus, kemudian amalnya yang bagus. Ya, sembahyangnya rumah itu harus dihiasi dengan salat. Jangan banyak hiburannya. Ya, kalau ingin misalnya rumah kita itu dihindari daripada hal-hal yang buruk. Jadi perbanyak salat di dalam rumah, terutama salat sunat. Ya, perbanyak salat sunat di dalam rumah. Berbanyak baca Quran di dalam rumah, supaya kemudian supaya yang buruk-buruk itu tidak betah di rumah kita. Nah, tapi kalau di rumah kita banyak hiburannya, ya banyak hal-hal yang tidak betul, nah maka yang buruk-buruk itu dia betah di rumah. Nah, malaikat pun tidak senang di rumah kita. Malaikat itu enggan membersamai kita. Kenapa? Karena kita buruk. Ya, musik yang nggak jelas, tontonan yang tidak jelas, itu semua membuat malaikat itu jauh di rumah kita. Artinya jauh dari rahmah, jauh daripada ketentraman, ya terutama ketentraman hati. Maka diganti dengan apa? Dengan amalan-amalan yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Banyak salat, banyak baca Quran, ya, banyak zikir. Nah, sehingga itu semua akan memberi ketentraman kepada kita yang berada di rumah, dan itu secara otomatis akan menghilangkan hal-hal yang buruk. Jadi godaan syaitan itu sendiri dan seterusnya. Sekian demikian ya, wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya apa yang disampaikan oleh Ustaz Syariel, maka berakhirlah sudah Cahaya Iman di kesempatan malam hari ini. Dengarkan terus Cahaya Iman setiap minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Wali Firdaus dan Bang Ari pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.